Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang masih kesehatan dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Denny Sasito. Saya saat ini berkuliah di Universitas yang beralamat di Jalan Sudarso, Kampung Ampat, Tangerang, Bekasi. Di sini saya akan berbicara seputar kata-kata yang semoga dapat dimanfaatkan kita. Di sini saya akan membawakan tema kewirausahaan yang berjudul Bridge Kewirausahaan. Di sini saya akan menyampaikan apa yang pernah saya baca sebelumnya dan di sini saya akan men-share-nya. Banyak dari kita yang bermimpi menjadi pengusaha di saat sudah memiliki uang sendiri dari hasil keringat sendiri, memiliki sebuah usaha yang sukses dan dapat membeli apa yang diinginkan. Namun semua itu tidak dapat serta-merta kita dapatkan dengan mudah. Seperti Bill Gates atau pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, kedua sosok tersebut adalah contoh yang memulai usahanya dari bawah. Mereka pun tidak langsung sukses seperti sekarang, diperlukan perjuangan dan kerja keras untuk meraihnya. Menjadi wirausaha bagi para pemula memang sangatlah sulit. Banyak sekali tantangan yang terjadi, tak banyak pula modal yang terbuang sia-sia tanpa memperoleh hasil apa-apa. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips untuk berwirausaha dari yang pernah saya baca. Yang pertama yaitu tetap fokus. Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh wirausaha pemula ialah tidak fokus. Kebanyakan pemula mengambil semua peluang bisnis yang ada tanpa memperhitungkan perkembangan usaha ke depannya. Sebagai pemula, alangkah baiknya jika fokus terhadap satu usaha terlebih dahulu. Lakukanlah satu hal dengan sempurna daripada melakukan 10 hal yang sia-sia. Yang selanjutnya yaitu mulai dari hal yang disukai. Jika Anda sulit menentukan untuk mulai usaha atau bisnis apa, maka cara termudah ialah berbisnis dengan sesuatu yang Anda sukai. Mengapa saya sarankan demikian? Karena sesuatu yang Anda sukai membuat Anda bersemangat dalam menjalankannya. Di saat terjadi masalah pun, Anda dapat mengatasinya dengan mudah. Barulah setelah usaha yang Anda sukai menuai usahanya, Anda dapat mendirikan usaha lainnya yang penting jangan terburu-buru. Ya, sebagai seorang wirausaha, baik pemula maupun sudah ahli, belajar dan terus belajar merupakan hal yang wajib dilakukan. Belajar dengan hal-hal baru mengenai suatu hal atau konsep merupakan tugas kita sebagai. Anda dapat belajar ilmu terbaru yang bersumber dari internet, teman, bahkan Anda tak perlu malu belajar dengan wirausaha lain tentang hal baru, meskipun wirausaha tersebut belum sepengalaman Anda. Kuasai konsep bisnis Anda 100%. Menguasai konsep bisnis, terutama bisnis yang Anda jalankan, wajib hukumnya. Anda harus benar-benar memiliki wawasan luas pada bisnis yang Anda jalankan, terutama jika bisnis Anda membutuhkan investor atau kerjasama dengan pihak lain. Jika Anda menguasai 100% konsep bisnis Anda dan memberikan penjelasan yang cukup jelas, maka akan sangat banyak perusahaan lain atau investor yang berminat bekerjasama dengan Anda. Yang selanjutnya, hemat. Pengeluaran sekecil mungkin, pemasukan sebesar mungkin. Itulah konsep dasar dari seorang bisnis. Anda harus benar-benar bisa mengoptimalkan antara pengeluaran dan pemasukan. Namun, jika Anda berjalan dalam bisnis yang menghasilkan suatu produk, tetaplah gunakan bahan baku yang berkualitas. Jangan hanya melihat dari harga yang murah. Bahan baku yang baik, yang murah dan berkualitas. Yang selanjutnya, belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaikmu. Ungkapan tersebut memang benar dan patut kita lakukan. Sebagai seorang pebisnis pemula, memang tidak memiliki banyak pengalaman, namun pengalaman bukan hanya dalam bidang usaha saja. Pengalaman lain seperti ilmu pengetahuan juga sangat penting. Yang selanjutnya yaitu jaga kesehatanmu. Sebagai seorang pemula, terkadang kita tidak tahu waktu. Setiap hari dan setiap saat selalu melakukan hal yang berkaitan dengan bisnis, sampai-sampai lupa beristirahat atau berolahraga. Hal tersebut memang baik sebagai pengalaman Anda dalam berbisnis, namun sangat buruk untuk kesehatan Anda. Jangan sampai ketika Anda telah sukses, uang Anda habis untuk biaya berobat Anda. Yang selanjutnya yaitu pemasaran yang sempurna.
Ya, sukses usaha bagi pemula lainnya yakni ketika Anda menjadi seorang wirausaha yang berjalan dalam bidang penjualan suatu produk, maka pastikan pemasaran yang Anda lakukan benar-benar tepat. Jangan sampai produk yang Anda jual tidak sesuai sasaran yang membuat produk Anda tidak laku. Yang selanjutnya, jangan pernah menyerah. Tak ada kata menyerah dalam nama saya. Ungkapan tersebut sering diucapkan oleh seorang pengusaha sukses atau motivator. Tapi memang begitulah menjadi seorang wirausaha itu. Harus tetap semangat dan berusaha apapun yang terjadi. Yang selanjutnya, tahu kapan berhenti. Jangan pernah melakukan hal-hal bodoh untuk menggapai keberhasilan. Karena bukan keberhasilan yang akan diperoleh, namun kegagalanlah yang akan datang. Janganlah terlalu egois ketika terjadi masalah. Yang terpenting menemukan solusi dan memperbaiki kembali. Anda harus tahu kapan berhenti dengan suatu konsep dan mencari konsep lain yang lebih baik. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu yang tidak penting dan tidak kalah penting, berdoa dan bersedekah. Dalam hidup kita harus dituntut untuk terus berdoa. Percuma jika ada usaha namun tidak diimbangi dengan doa. Kesuksesan yang diraih hanya dengan usaha saja hanya bertahan sebentar. Namun kesuksesan yang diraih dengan usaha dan doa akan bertahan lama. Tak lupa bersedekah merupakan hal yang diharuskan sebagai seorang yang mampu. Ingatlah, bersedekah itu mensucikan harta kita dan tidak akan pernah membuat kita menjadi miskin. Lebih nyantai, Bang. Yang selanjutnya, Udah aja loh. selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kiat-kiat menjadi wirausahawan. Yang pertama yaitu mengenal, dan mengenal. Jangan memulai bisnis yang hanya terlihat seksi dan kemudian menawarkan keuntungan besar. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha ruko yang memulai bisnis korek. Namun kemudian rugi ratusan juta rupiah. Ternyata dia tidak mengerti apa itu korek. Dia hanya mengetahui korek bisa mendatangkan uang dengan cepat melalui penanaman modal kepada seorang tokoh. Akibatnya ditebak, dia rugi besar. Kenali bisnis Anda, dan kalau Anda belum kenal, maka belajarlah. Yang selanjutnya, fokus, dan fokus. Banyak pengusaha pemula yang ingin sukses dengan cepat, alhasil ia sangat mudah bergerak dan melompat antara satu bidang bisnis ke bidang bisnis lainnya. Ketika menemukan kesuksesan bisnis properti, mereka tertarik untuk memulainya, padahal mereka masih menjalankan sebuah bisnis perikanan. Tidak fokus menyebabkan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Fokuslah pada satu bidang bisnis dan kemudian barulah beralih ke bisnis lainnya. Dengan fokus, Anda akan mendapatkan kecepatan bisnis. Misalnya, kita ingin memulai bisnis donat. Ketika kita fokus membesarkan bisnis tersebut setiap hari, maka bisnis donat yang biasanya sukses dalam jangka 5 tahun, bisa kita potong menjadi 2 tahun saja. Yang selanjutnya, hemat, dan hemat. Lupakan kantor mewah, penghasilan besar, atau baju bergasi. Anda masih memulai, jadi jangan sombong dengan menganggap diri Anda bos. Anda adalah karyawan yang masih merintis sebuah bisnis. Berhematlah, makanlah seadanya, belilah kendaraan seperlunya, dan jadilah orang susah. Banyak pengusaha pemula yang tidak bisa mengatur keuangan karena hanya ingin tampak keren. Kemudian lama-lama biaya hidupnya semakin besar, bahkan mengalahkan keuntungan bisnisnya tiap bulan. Kalau hal itu terjadi pada Anda, bersiaplah menerima kebangkrutan. Kiat selanjutnya yaitu jual. Kita sering malas menawarkan produk kepada orang hanya karena bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, atau wajahnya tampak susah. Anda tidak boleh meremehkan seorang. Setiap orang mempunyai potensi dan mereka bisa menjadi konsumen kita. Anda tentu mengenal Bob Sadino dengan celana super pendek, kemeja sederhana, dan sandal seadanya. Kalau Anda belum mengetahui siapa Bob Sadino, apakah Anda akan berani menawarkan produk semahal kepadanya? Sebagian besar dari kita mungkin menjawab tidak. Sekali lagi, pepatah "Don't judge the book by the cover" itu berlaku dalam bisnis. Yang selanjutnya,
Yang selanjutnya yaitu jika gagal, bangkit lagi, gagal lagi, kemudian bangkit lagi. Seorang mentor pernah mengatakan bahwa dari 100% penawaran, hanya 20% yang lolos untuk menjadi konsumen. Ada banyak pengusaha muda yang merasa dirinya gagal karena tawaran produknya tidak kunjung diterima. Sebelum itu, materi yang tadi saya sampaikan, di sini saya akan menambahkan lagi beberapa cara berpikir menjadi orang sukses untuk mendukung kiat dan tips menjadi wirausahawan di atas. Yang pertama itu orang produktif akan berpikir positif. Menjadi orang sukses harus menjadi orang yang berguna dan harus banyak dan cepat mengumpulkan berbagai keberhasilan sangat produktif. Caranya sederhana, mulailah dengan berpikir secara positif. Untuk menjadi orang sukses, banyak cara dan mempunyai kebiasaan positif yang harus dilakukan. Untuk langkah awalnya, Anda harus mempunyai kebiasaan cara berpikir yang positif, sehingga Anda bisa berkata dan bersikap positif. Dengan langkah awal ini, Anda akan lebih mudah lagi untuk melangkah ke depan menjadi orang yang sangat-sangat produktif. Untuk bisa meraih kesuksesan, Anda harus banyak dan cepat mengumpulkan berbagai keberhasilan. Yang kedua, percaya diri tinggi itu harus berpikir dan berkata positif. Salah satu kesuksesan untuk bisa masuk surga adalah Anda harus beriman, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah. Dengan memahami ini, kita harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Percaya akan pertolongan Allah, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita akan mampu menyelesaikannya. Allah tidak akan membebani kita dengan masalah di luar kemampuan kita. Untuk itu, selalulah kita berpikir positif bahwa jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Yang selanjutnya yaitu biasakan berpikir dan berkata positif. Yang pertama, harus dan selalu optimis. Umumnya orang berkata, ini bisa, tapi gimana ya, kok sulit. Jika ingin sukses, berkatalah, memang ini sulit, tapi ini bisa diselesaikan. Yang kedua, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Umumnya orang berkata, nanti saya mengerjakan ini, kita masih punya banyak waktu kok. Jika ingin sukses, berkatalah, kerjakan sekarang, jika memang perlu dikerjakan. Yang ketiga yaitu cintai pekerjaan Anda. Umumnya orang berkata, lakukanlah pekerjaan yang disenangi. Jika ingin sukses, berkatalah, senangi semua pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, senang menghadapi tantangan. Umumnya orang berkata, masalah adalah bagian dari hambatan. Jika ingin sukses, berkatalah, masalah adalah bagian dari tantangan. Yang kelima, berjiwa produktif. Umumnya orang berkata, lingkungan telah membuat saya menjadi seorang pemalas. Jika ingin sukses, berkatalah, meskipun lingkungan saya malas, saya tetap menjadi orang yang rajin. Saya adalah tuan bagi diri saya sendiri. Yang keenam, tidak tergantung dengan satu harapan. Umumnya orang berkata, tak ada harapan lagi di sini. Jika ingin sukses, berkatalah, jika di sini tidak ada harapan, maka harapan tersebut ada di tempat lain. Berpikir dan berkata positif merupakan langkah awal menjadi orang sukses. Dengan demikian, kita selalu bisa menghadapi semua permasalahan dalam hidup dengan sikap yang lebih positif, yaitu tentang hal-hal baik atau bermanfaat. Setiap orang tidak lepas dari permasalahan yang sama, namun dengan pemikiran, perkataan, dan sikap yang lebih positif, kita akan lebih siap untuk cepat tahu permasalahan yang ada, dan tentunya akan lebih cepat pula menyelesaikannya. Dan demikian keuntungan yang didapat, kita bisa lebih banyak lagi menyelesaikan permasalahan dan melewatinya, yang tentunya ini berdampak pada pencapaian sukses yang lebih cepat lagi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menghadapi kegagalan. Banyak orang berkata kegagalan adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah jika Anda berputus asa. Sang juara tidak selamanya selalu berada di atas. Kekalahan membuatnya lebih giat berlatih dan menambah kemampuan bertanding. Janganlah berputus asa. Orang berputus asa akan jauh dari pertolongan Allah dan teman-teman Anda. Kegagalan akan menambah pengalaman dan harus meningkatkan kemampuan Anda. Itulah buah dari orang yang biasa berpikir positif.
Tantangan yang selanjutnya itu tantangan berpikir positif. Dari pengalaman hidup saya, tantangan utama berpikir secara positif bukanlah melulu masalah teknis. Tantangan utamanya adalah datangnya dari orang-orang di sekitar Anda. Orang di sekitar Anda akan mencemooh Anda atau mencap Anda orang sok pinter, sok sibuk, sok rajin, pamer kepinteran, cari muka, dan lain-lain. Mereka merasa terusik kenangannya, kesantai dalam bekerja, merasa dituduh menunda pekerjaan, merasa harus mengerjakan hal yang sulit. Sebetulnya itu semua adalah anggapan yang lumrah. Untuk mengatasi itu semua, Anda harus tetap bersikap wajar, tenang, sopan, tidak sombong, bertutur kata yang baik. Anda harus mencari tahu kelemahan mereka dalam bekerja. Anda harus memberi contoh, dan yang terpenting berusaha mendapat dukungan mereka. Kenapa? Karena keberhasilan mereka adalah juga keberhasilan Anda. Ibarat kata, jika ingin sukses, Anda harus bisa selalu lebih siap berpikir positif untuk lebih banyak lagi produktif menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan baik, cepat, dan sistematis timbang kesiapan yang dilakukan oleh orang biasa. Anda harus lebih siap mencari cara agar masalah yang timbul justru membawa keuntungan bagi pekerjaan Anda, sehingga setiap permasalahan yang timbul menjadi tantangan buat Anda selesaikan. Anda harus berbeda dalam menghadapi masalah. Kadang orang biasa menganggap masalah-masalah kecil menjadi masalah besar. Anda harus sebaliknya, yaitu menyederhanakan masalah besar menjadi kecil-kecil, sehingga secara bertahap permasalahan yang besar dapat Anda selesaikan pada waktunya. Untuk yang terakhir di sini akan saya tambahkan tahapan tips trik untuk berwirausaha. Modal utama dalam berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Bersahabatlah dengan ketidakpastian, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru, persiapkan diri Anda dengan baik, bangunlah network selagi muda, dan jagalah kepercayaan. Tujuannya mengelola risiko yang mungkin terjadi. Resiko bukan penghambat untuk maju, tetapi konsekuensi untuk maju. Tidak perlu panik. Tahapan 1. Identifikasi risiko. 2. Dimulai dari lingkungan sekitar. Risiko teridentifikasi dan pemasok, pelanggan, kompetitor. Yang keempat, identifikasi risiko yang muncul dari proses internal bisnis Anda. Menentukan seberapa sering risiko tersebut muncul, seberapa besar dampak dari risiko setelah teridentifikasi. Siapkan langkah mitigation risk pada risiko yang dominan praktis. Menjadi wirausaha pemula memang memiliki 1000 rintangan menghadang, meskipun hanya memiliki satu tujuan, yakni kesuksesan. Namun itulah arti sebenarnya kehidupan. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan Anda menjadi wirausaha yang sukses. Amin. Saya Heri Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk menjadi pebisnis harus memulai dari karyawan dulu? Atau apakah bisa langsung menjadi pebisnis? Oke, kita ambil separuh topiknya dulu ya, bahwa sebagian orang yang sukses memulai dari karyawan dalam berbisnis. Separuh lagi adalah yang juga sukses langsung terjun ke bisnis. Nah, tantangannya beda, masalahnya beda, jenis keberhasilannya juga beda. Orang yang ingin menjadi pebisnis harus melihat dirinya bertanggung jawab total tentang semua fungsi organisasinya. Berarti dia harus memampukan diri menjadi mulai dari kasir, pengantar barang, gitu, servis kalau ada masalah di produk atau pelayanannya, sampai kepada pengelolaan keuangan. Investasi, melengkapi alat-alat untuk masuk lagi ke dalam jalur proses bisnis. Nah,
itu semua kalau langsung dipelajari sebagai pebisnis berat sekali. Karena di dalam masa itu, di dalam masa pelajaran itu kita juga harus menghasilkan uang untuk kehidupan kita atau membiayai bisnis. Jadi banyak sekali orang mengambil jalur sebagai karyawan. Dan sudah ada statistik yang menunjukkan bahwa 70% bisnis yang ada di pasar itu berasal dari orang-orang yang dulunya karyawan. 70%. Jadi mereka mengambil ide dari bisnis di tempat di mana mereka terakhir bekerja. Nah, caranya begini. Kalau menjadi pebisnis memulai dari karyawan. Pertanyaannya, apakah saya sekarang pebisnis? Iya dong, saya mempekerjakan diri saya sendiri, tidak ada yang menyuruh saya melakukan yang saya lakukan. Saya menghasilkan pendapatan dari yang saya lakukan. Oke. Awalnya saya karyawan. Yang inginnya memang berbisnis, tetapi tuntutan ekonomi anak muda adalah pendapatan yang teratur. Karena anak muda harus punya pendapatan teratur dulu. Nah, jadi saya mengharuskan diri masuk ke jalur pekerjaan supaya ada pendapatan teratur. Banyak anak muda hidupnya tidak pernah jelas karena membenci pendapatan teratur, membenci status sebagai karyawan, tapi tidak betul-betul berbisnis. Jadi income-nya betul-betul tidak jelas. Apakah dari sebuah upaya masif yang kuat sambil kosong tidak ada pendapatan tapi nanti pendapatannya besar, atau kecil-kecil teratur, tidak ada gambaran itu. Tapi kalau mau jelas ya kecil teratur atau besar nanti tanpa pendapatan sekarang, atau kecil-kecil nanti dengan kemampuan bertahan sambil tidak punya uang. Itu kalau mau berbisnis sendiri. Nah, saya berpendidikan agak lengkap. SD, SMP, SMA di Indonesia, di Malang, dan di Amerika, di Chicago. Sarjana bahasa Inggris, juga kuliah di Jepang, dan master di Amerika. Jadi lumayan lengkap nih. Sehingga lebih masuk akal bagi saya waktu itu untuk menjadi karyawan. Karena jalur karir sebagai student, sebagai siswa, SMA, mahasiswa, ya bagi siapapun ini, itu kalau diteruskan di profesional, bagus. SMA, kuliah, S1, S2, atau S3, lalu masuk di pekerjaan sebagai trainee, asisten manajer, karirnya itu lurus. Karir profesional itu intelektual, di pikiran. Nah, sedangkan bisnis itu full, sudah pikiran, fisik juga harus bersedia jaga malam, ngirim sendiri, perbaiki barang sendiri. Jadi saya pilih karir profesional karena agak bersih. Bersih dalam artian saya bisa berfokus bekerja, yang sebetulnya ini sudut pandang saya waktu masih muda karena ingin menjadi pebisnis, saya menganggap gaji saya sebagai uang praktikum. Jadi saya menerima gaji bukan sebagai modal untuk kenikmatan seperti banyak teman saya. Gajian 2 minggu habis untuk foya-foya, ke diskotek, macam-macam. Kalau saya, ini uang praktikum. Jadi uang praktikum, ini logikanya. Sebagai anak muda sekali, saya pegang uang praktikum sebagian untuk alat. Karena alat laboratorium saya harus baik. Laboratorium saya apa? Pekerjaan. Jadi pekerjaan tidak saya lihat sebagai beban. Anak-anak muda banyak melihat pekerjaan sebagai beban. Itu sebabnya mereka senang sekali Jumat malam, Jumat sore. Karena bebas dari pekerjaan. Kalau saya bilang, loh, kalau saya Jumat nanti nggak bekerja. Padahal ini laboratorium saya. Uangnya saya gunakan untuk alat. Saya beli komputer, saya beli alat jilid kertas untuk buat buku. Saya beli fotokopi. Bayangkan, masih muda ini. Masih umur 27-28. Di tempat kos saya itu lengkap. Mesin jilid, Macintosh lama. Itu untuk membuat kertas training, materi training saya buat. Kemudian fotokopi ada di sana, fax saya sudah buat. Saya lengkapi semua. Yang namanya stabilo macam-macam gitu. Saya memperlakukan diri saya sebagai a business of one. Bisnis satu orang, a business of one. Jadi sikap seorang yang nanti menjadi pengusaha,
waktu sebagai karyawan harus sudah sikap pebisnis. Uang bukan untuk kenikmatan, bukan untuk konsumtif, tapi membiayai modal, membiayai kemampuan. Terus apa? Pakaian saya harus tampil rapi. Karena gaji kecil, tapi baju harus yang baik. Jadi kalau belanja, saya memilih baju bukan banyak-banyakan, tapi bagus-bagusan. Setelannya, ikat pinggangnya dengan sepatu, saya koordinasikan di situ. Kartu nama dari kantor ada, kartu nama pribadi ada. Saya tulis kartu nama pribadi. Ini cikal bakalnya karir motivator. Kartu nama saya dulu di belakangnya tidak sama. Maksudnya begini, saya cetak di kertas agak tebal untuk kartu nama itu, warna-warna yang lembut, Tosca. Saya ambil dari desain saya sendiri di Macintosh saya yang lama, dicetak polos. Lalu saya kotak-kotaki, saya cetak kata-kata mutiara yang sekarang menjadi kata-kata mutiaranya Mario Teguh itu. Kecil-kecil, dibalik saya cetak Mario Teguh. Hanya nama Mario Teguh. Jadi setiap orang yang menerima kartu nama saya Mario Teguh, di belakangnya itu ada warna yang indah, ada nasihat. Bayangkan itu, masih umur 27 saya lakukan itu dulu. Karena saya tahu suatu ketika saya harus mandiri. Ya. Nah, di bisnis kita harus menghasilkan karena publik di luar sana tidak mau dengarkan kita, tidak mau berhubungan dengan kita kalau di dalam karir kita sebagai karyawan belum membuktikan. Jadi, target pribadi saya adalah mencapai pangkat setinggi mungkin lalu berhenti secepat mungkin karena saya mau berbisnis. Tidak seperti karyawan secara umumnya, mau berpangkat tinggi lalu bertahan di pangkat itu. Saya tidak. Oke. Nah, bagaimana sikap seorang karyawan terhadap uang? Tidak mata duitan. Itu yang menggagalkan karyawan menjadi pebisnis adalah mata duitan. Dia hitung-hitungan. Kalau aku kerjain ini bayarannya apa? Kalau kerjain ini bayarannya apa? Sehingga dia membatasi yang dikerjakannya karena batasan uang yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan yang mau menjadi pebisnis tidak boleh membatasi yang dikerjakan. Kerjakan apapun. Saya sakit liver itu 3 kali. Terlalu capek. Orang bilang, kok sampai sakit sih? Kok mau-maunya? Saya tidak mau sakit. Siapa yang mau sakit? Tetapi karena saya tipe anak muda yang tidak istirahat walaupun capek, sakit. Oke? Sadar, insaf, memperbaiki diri, sakit. Sadar, insaf, memperbaiki diri. Tapi pada usia yang muda, pangkat saya lumayan tinggi. Karena pangkatnya tinggi, tanggung jawabnya luas, keuntungannya apa? Mengerti semua sisi bisnis. Mulai dari dirancangnya produk dan pelayanan, sampai menjadi uang yang membiayai keseluruhan organisasi untuk kembali kepada perancangan produk baru, service baru. Di mana bisnisnya setelah itu? Nah, paling mudah bagi seorang karyawan yang ahli waktu berbisnis sendiri adalah menjadi konsultan. Menasehatkan. Tuh bedanya. Bedanya daripada yang keluar dari kampus langsung jadi konsultan. Beda sekali. Dia akan bilang apa? Menurut Peter Drucker. Menurut Tom Peters. Menurut. Kalau yang sudah jadi profesional sukses, harus begitu. Saya tahu nggak boleh begitu. Ini terbukti. Ternyata. Ya, beda toh. Nah, saya mengerti tentang next step-nya. Karena semua profesional, posisi paling tingginya adalah konsultan. Kedudukan apapun di perusahaan apapun, kedudukan tertingginya adalah konsultan. You ahli refrigeration, mendinginkan makanan. Setelah ahli sekali apa? Jadi konsultan. Bagi semua supermarket, sebagai cold storage businesses, di situ. Anda ahli generators, jadi konsultan. Setelah jadi karyawan, 2 jalurnya adalah menjadi konsultan di bidang di mana dia bekerja. Yang kedua ini yang paling banyak. Berbisnis menggunakan ide yang dipelajarinya di bisnis ini paling banyak. Lebih banyak daripada yang jadi konsultan. Karena dia tahu produknya perusahaan ini kekurangannya apa. Dia tahu direktur utamanya ngeyel, nggak mau memperbaiki produk. Kenapa? Dia sudah kaya. Dia nggak usah macam-macam, gini aja gua udah kaya. Banyak orang mengatakan begitu.
Anak buahnya bilang, loh Pak, kan kita bisa ditahan itu. Dia sakit hati, marah, nggak idenya nggak didengarkan. Sabar, itu hadiah untukmu. Kan dia tahu yang mencetakkan covernya siapa, mencetakkan bungkusnya siapa, distributornya siapa, udah kenal semua itu. Dia tinggal memulai. Dia sudah tahu pembeli-pembeli besar. Dia bisa bilang, Pak, bagaimana kalau kita join, kita buat. Coba. Nah, paling banyak dari orang yang bekerja dengan baik di satu perusahaan, itu adalah melakukan bisnis yang idenya diambil dari tempat dia terakhir bekerja. Itu sebabnya nasihatnya kepada para pebisnis sebetulnya hati-hati. Karena karyawan itu punya potensi untuk menjadi pesaing, dan mereka pesaing yang sangat efisien. Biayanya rendah, proses pengembangan tidak diperlukan lagi. Karena proses pengembangan awal sudah ada di bisnis yang pertama. Nah, jadi kalau Anda berniat menjadi pebisnis, siapkan diri menjadi karyawan yang paling lengkap pengalamannya. Paling banyak dilakukannya. Lalu biarkan setelah itu prosesnya menjadi alamiah, di mana orang lain ingin menjadi partner Anda karena Anda ahli dalam proses dan ahli dalam pelaksanaan. Itu.